selamat siang ya. Kita mau mereview ya. Ini orderan dari mobil Suzuki Swift ya, 2008 tipe ST. Apa sih keunggulan LED ini ya? Kita harus tahu, atau kita harus sebelum Anda beli harus kita jabarkan dulu ya. Bohlam ini adalah tipe H4 untuk headlampnya ya. Bohlam ini tipenya adalah JL55. J artinya juragan, L artinya lampu, 55 artinya 50. Tipenya adalah 55 watt, tetapi dia adalah real 53 watt ya. Nah, ini adalah untuk fog lampnya. Nah, fog lampnya ini tipe H11 ya, 3 warna. Jadi kalau untuk headlampnya satu warna 6000 Kelvin, JL55 ya, barangnya seperti ini. Kalau ini adalah mestinya JL3 atau kita sebut Junkei Wenas 3 warna ya. Kenapa Junkei Wenas? Saya sendiri yang menjual produk ini, dan di sini ada embossnya Junkei Wenas ya. Anda kalau bisa lihat di video, Anda bisa lihat di sini ada embossnya Junkei Wenas. Dan di sini ada logonya adalah JL, artinya produk dari juragan lampu ya. Dan semua produk kita dikeluarkan ada stiker segelnya untuk membuktikan bahwa barang ini asli, saya yang mengeluarkan ya. Memang segel garansi bisa dipalsukan ya, karena zaman sekarang apapun bisa dibuat ya, uang palsu pun banyak beredar menyerupai aslinya. Tetapi kalau Anda beli di Junkei Wenas Juragan Lampu, saya jamin produknya ini adalah produk dari kita. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Oke, akan kita review apa sih keunggulan dari barang ini ya. Nah, ini untuk headlampnya. Anda bisa beli headlampnya saja, Anda bisa beli fog lampnya saja. Bebas, terserah ya. Tetapi ini diorder tipe paling terang ya, tipe paling high end, tipe high spec dari produk kita saat ini di bulan Mei 2022 ya. Di bulan Mei 2022 ini bohlam yang speknya paling tinggi yang kita punya. Ini untuk headlamp, ini untuk fog lamp. Anda bisa beli sepaket, harganya saya kasih diskon, atau Anda mau beli headlamp saja bisa, atau Anda mau beli fog lamp saja juga bisa. Ya, apa keunggulannya? Anda harus tahu syarat bohlam bagus. 1 watt dan luxnya harus besar. Besarnya di sini artinya adalah harus sesuai dengan fakta. Faktanya adalah bohlam ini 55 watt real. 53 sorry ya, 53 watt real, dan bohlam ini tidak ngedrop ya. Jadi banyak orang bertanya kepada saya, "Pak, berapa lumennya?" Mohon maaf saya tidak bisa jawab. "Pak, berapa terangnya?" Kita bisa jawab dengan satuan lux atau perbandingan dengan halogen ya. Nah, bohlam mobil Anda standar adalah ini tipe H4. Bohlam ini jika kita ukur menggunakan lux meter di depan itu kira-kira 1300 lux. Bohlam ini bisa 6500 lux. Jadi sekitar 6 kalian lah lebih terang ya. Jadi bohlam ini sekitar 6 kali lebih terang daripada halogen standar 55. Ya, standar halogen 55 watt Philips atau Osram itu sekitar 1300 lux, bohlam ini bisa 6500 lux. Jadi 6 kalian lah lebih terang dibandingkan halogen standar. Kita bisa jawab seperti itu. Tetapi kalau Anda mau bertanya lumennya berapa, saya jujur terus terang saya tidak bisa jawab. Kenapa? Karena saya tidak mau membohongi Anda. Kadang-kadang kita sudah berbicara jujur pun kadang-kadang customer masih suka nggak percaya. Nggak percayanya kadang-kadang kita dianggap membohongi mereka, padahal kita sesuai fakta real ya. Jadi saya tidak bisa menjabarkan berapa sih lumennya gitu ya, karena kita tidak mempunyai alat ukurnya. Nah, kalau ada pedagang yang bilang bohlam saya menghasilkan 50.000 lumen, coba Anda sebagai pembeli minta pedagang itu buktikan bagaimana membuktikan nilai lumennya itu adalah 50.000, bagaimana membuktikan lumennya itu adalah 30.000. Ya, kalau Anda percaya mentah-mentah begitu aja ya sudah, saya bisa bilang bohlam ini 200.000 lumen. Beres toh? Kalau Anda mau tahu berapa lumennya. Ya.
Nah, karena saya tidak tahu, jadi saya tidak bisa official mengeluarkan ini 200.000 lumen. Ya, jadi saya nggak mau menipu Anda, dan saya juga jadi orang tidak mau ditipu. Intinya seperti itu, kita sama-sama manusia. Jadi, faktanya adalah ini lebih terang sekitar 6 kali lebih terang daripada halogen standar 55. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Sudah 6.500 lux, tidak boleh ngedrop. Banyak di pasaran bohlam ngedrop, ya. Banyak di pasaran bohlam ngedrop, saya ngomong apa adanya. Kenapa sih bisa ngedrop? Karena bohlamnya dibuat memang tidak stabil atau bisa ngedrop. Ya. Kedua, karena panas. Betul, bohlam ini kalau panas dia akan turun. Tetapi kalau dingin dia akan naik kembali. Jadi bohlam ini tidak ngedrop. Bohlam ini variabel naik turun. Kalau panas memang ngedrop. Tetapi setelah dingin dia naik kembali. Jadi variabel. Beda dengan kata-kata ngedrop. Kalau ngedrop sudah turun, dia tidak mau naik lagi. Yang tidak mau naik lagi itu adalah apa? Wattnya. Ya, jadi cahayanya meredup, tetapi kalau dia ngedrop ya dia akan turun terus. Tidak akan naik lagi. Nah, LED ini saya coba di atas meja ini, kita nyalakan 24 jam nonstop. Saya tinggal pulang, saya tinggal pergi, ya. Kita kembali lagi, kita ukur menggunakan wattmeter, tetap masih 53 watt. Jadi bohlam ini tidak ngedrop dasarnya. Tetapi kalau dipasang di ruangan mesin mobil Anda, kemungkinan dia bisa turun bergantung dengan suhu ruangan mesin Anda. Contohnya, kalau mobil Anda macet, pasti suhu ruangan mesin panas. Kenapa? Karena mobil tidak jalan. Panasnya ya di dalam ruangan mesin saja. Tetapi kalau mobil jalan, mobil jalan kan akan tertiup oleh angin dari depan, dari grill masuk. Nah, itu angin panasnya kan pergi. Nah, suhu ruangannya dingin, tentu dia akan naikkan wattnya kembali. Jadi bohlam ini bervariabel, bukan ngedrop. Ya, saya orangnya perfeksionis, jadi sebenarnya mau mencari atau menjual bohlam yang tidak ngedrop sama sekali. Tetapi saya kalau mempertahankan syarat tidak ngedrop itu tidak boleh turun sama sekali, saya tidak bisa menjual. Saya tidak bisa jualan tipe double heat copper pipe. Ya, karena saya sudah telat 1,5 tahun untuk menjual tipe ini. Kenapa? Karena mencari spek yang sangat-sangat tinggi. Jadi mau nggak mau kita harus jual. Karena kenapa? Teknologi makin maju, sudah zamannya adalah triple cooper heat pipe. Ya, ini double heat cooper pipe. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Kenapa kita harus bisa adjustable? Karena untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar atau membentuk cut off. Nah, sebagai keunggulan bohlam ini bohlam tanpa bayangan gelap. Ya, kita akan buktikan tanpa bayangan gelap. Kalau Anda membeli bohlam dengan bayangan gelap besar, sebenarnya Anda rugi. Ya. Nah, ini kita tunjukkan bohlam ini tanpa bayangan gelap. Nggak ada tuh bayangan gelap. Makin gelap, bayangan gelap makin rugi sebenarnya. Makin lebar, makin rugi. Jadi LED ini tanpa bayangan gelap. Itu adalah bayangan yang kita tunjukkan tanpa bayangan gelap di waktu low beam. Nah, waktu high beam kita akan tunjukkan. Nah, ini waktu high beam. Ada bayangan gelap sedikit, ya, tetapi tidak lebar dan tidak terlalu gelap. Anda bisa lihat batangnya seperti itu, ya. Nah, kalau mau yang perfect sekali, ya Anda harus mencari yang low beam dengan high beam tidak ada bayangan gelap, tetapi tidak ada, ya. Ini low beam tanpa bayangan gelap lah. Ini sudah perfeksionis, ya. Sudah perfect lah, ya. Belum perfeksionis banget, tapi sudah perfect. Ya, jadi bayangan gelapnya di high beam masih ada, tapi di low beam tidak ada. Nah, syarat keempat bohlam bagus adalah tidak boleh storing. Ya, tidak boleh mengganggu sensor-sensor mobil Anda, tidak boleh mengganggu kelistrikan mobil Anda. Jadi bohlam ini tinggal PNP. Ya, tinggal PNP, tinggal plug and play saja, tidak ada perlu modif-modif kelistrikan. Anda sudah memasang kabel relay, copot saja karena tidak berguna. Bohlam ini tidak storing, ya, saya jamin. Bohlam ini berpendingin double cooper PCB dan double heat cooper pipe. Nah, heat cooper pipe tipe ini lebih besar dibandingkan tipe-tipe merek lain, ya. Tipe-tipe merek lain yang dijual, ya. Kipas heatsinknya juga RPM-nya lebih kencang, diukur menggunakan alat yang namanya RPM meter, tachometer, kita sudah uji. Diameternya juga lebih besar. Bohlam ini driverless, jadi tinggal colok soket, tidak perlu ada driver. Nah, ini Anda bisa order untuk Suzuki Swift ST 2008 untuk low beam tipe H4. Saya sudah menjabarkan apa sih spesifikasi atau syarat bohlam bagus. Anda bisa menerima, Anda boleh beli. Kalau merasa Anda tidak
speknya kurang tinggi, Anda tidak usah beli. Karena saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli. Ya, tetapi kalau Anda lihat saya jabarkan speknya sudah cukup oke menurut Anda boleh beli ya. Karena bohlam bagus itu ada syaratnya, bukan hanya dari mereknya. Ya, banyak orang bertanya kepada saya, "Pak, merek ini bagus tidak? Pak, merek itu bagus atau tidak?" Saya tidak bisa menjawab karena bagusnya suatu produk itu harus ada spesifikasinya. Ya, spesifikasinya apa? Dan bisa tidak dipasang untuk mobilnya, cocok atau tidak? Ya, perlu dikalibrasinya bagaimana? Karena kalau Anda tidak mengkalibrasi itu bohlam, fokusnya akan kabur atau akan kacau. Dan yang perlu diperhatikan adalah masih banyak orang bilang begini, ngapain beli produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu katanya. Produknya mahal, mendingan beli di tempat lain, produknya mirip kok, sama, bentuknya juga sama. Oke, nggak masalah sebenarnya Anda mau beli dimanapun. Ya, Anda hanya orang yang biasanya beli online melihat hanya sekilas. Gambar memang banyak banget di Google. Semua bisa gambar sama, tetapi spesifikasi dari dalamannya belum tentu, Bro. Ya, dari chipnya, dari kalibrasinya, dari settingannya, ya seperti itu. Karena banyak orang yang merasa produk kita mahal, jadi mereka mencari alternatif yang lebih murah, produk lain dikira mirip, dia beli, padahal kok nggak sesuai dengan yang saya bicarakan atau saya spek ini. Kan saya sudah bilang, bohlam ini adalah bohlam custom yang kita jual. Ya, bohlam custom yang kita jual. Makanya untuk Anda yang beli, saya selalu minta foto depan mobilnya. Kenapa? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengkalibrasi atau men-setting. Ya, tujuannya kenapa ya? Supaya Anda sudah beli, Anda tinggal pakai, gitu ya. Walaupun saya tidak bisa 100% memuaskan kehendak Anda. Ya, permasalahan utamanya adalah di cut off. Nah, di cut off itu saya berusaha semaksimal mungkin. Ya, dari payung ini bukan sudutnya kita harus setting semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin ini adalah supaya ada cut off-nya, tidak menyilaukan orang seperti itu. Ya, Anda juga tidak perlu men-setting tinggi rendah sebenarnya, tetapi Anda boleh fine adjustment. Saya tidak berharap Anda menyetel tinggi rendahnya reflektor mobil Anda. Hanya Anda perlu adjust putar. Udah itu aja. Ya. Jadi ini bohlam paling terang. Paling terangnya ini berdasarkan spesifikasi dari uji alat ukur ya, 53 watt 6500 lux. Anda bisa lihat ujinya di video-video saya sebelumnya. Nah, ini adalah untuk headlampnya Suzuki Swift 2008 ya, tipe ST. Lampunya adalah H4 ya. Nah, ini diorder satu paket sekalian. Jadi ini untuk fog lampnya Suzuki Swift 2008 tipe ST. Bohlam ini 3 warna. Apa sih keunggulan dari bohlam ini? Bohlam ini untuk segala cuaca. Jadi untuk hujan, kabut, jalanan basah. Ya, bisa 3 warna. Bisa putih 6000 Kelvin, bisa putih kuning 4300 Kelvin, dan bisa warna kuning 3000 Kelvin. Ya, pemasangan bohlam ini tinggal PNP. Putih kuning, ya, kuning, putih, putih kuning, kuning. Jadi bohlam ini bisa berubah warna sesuai dengan tujuan penggunaannya. Warna putihnya Anda bisa pakai pas pada saat jalanan biasa, kering, putih kuningnya habis hujan, jalanan basah, atau kuningnya pas hujan atau kabut. Ya, tadi putih, putih kuning, kuning. Ya, bagaimana cara mengubah warnanya? Hanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Udah, itu aja, selesai. Jadi tanpa perlu ada kabel-kabel tambahan atau ada perlu tambah-tambahan saklar, ini itu tidak perlu. Semua pemasangan bohlam yang saya jual adalah PNP. Ya, plug and play artinya. Apa sih keunggulan bohlam ini? Ya, jadi Anda wajib tahu bohlam ini adalah bohlam 3 warna paling terang. Saya belum menemukan yang lebih terang daripada tipe ini. Ya, bohlam ini sudah full upgrade versi terbaru. Yang versi lama adalah warna biru. Ya, warna biru versi lama dan versi baru sudah upgrade di kipas lebih tahan air, lebih terang, heatsink lebih cepat untuk melepas panas. Jadi ini udah versi all new upgrade terbaru dari bohlam 3 warna, yaitu yang tipe lama adalah JL3. Yang terbaru sudah kita emboss di sini, Jungki Wenas ada tertulis. Jadi ini adalah asli produk dari Juragan Lampu. Ya.
Syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop seperti biasa. Bohlam ini tidak ngedrop, saya jamin. Sama sekali tidak ngedrop. Ya, bohlam ini lebih terang dari versi yang warna biru. Lebih terang sedikit, ya, tidak banyak karena memang spek bohlamnya maksimal segitu untuk keawetannya. Kita sebenarnya mau bikin dia 40 watt bisa, tetapi terlalu panas. Ya. Syarat ketiga bohlam bagus adalah adjustable. Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah dengan diputar. Adjustable. Saya merekomendasi Anda menaruh chip kuning di bawah, ya, supaya sorotan kuning akan lebih jauh. Bohlam ini memiliki bayangan gelap kecil, tidak besar, ya. Kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. Nah, ini bayangan gelapnya di mode warna putih. Ya, di mode warna putih Anda bisa lihat bayangan gelapnya. Di mode putih kuning bayangan gelapnya Anda bisa lihat. Di mode kuning bayangan gelapnya Anda bisa lihat, ya. Jadi bayangan gelapnya kecil dan tidak besar, ya. Oke. Bohlam ini juga tidak storing, ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut terganggu kelistrikan mobil Anda, radio mobil Anda suaranya hilang atau berisik atau kersek-kersek. Bohlam ini berpendingin double cooper heatsink dengan kipas yang sudah di-upgrade. Kenapa sih kita selalu bilang harus panasnya dibuang dengan cepat? Karena LED ini panas, ya. LED ini panas. Panasnya tidak bakal merusak rumah mika lampu, headlamp Anda atau fog lamp Anda, tetapi panasnya itu adalah di dalam diri dia sendiri. Kita harus buang. Bagaimana supaya panas itu dibuang dengan cepat? Ya harus dengan kipas. Ya sama seperti kita lah. Kalau kita panas nih kita nyalakan kipas, kita jadi dingin. Nah kipasnya supaya kita lebih cepat dingin, ya tentu kipasnya kita jangan dipasang di nomor 1, pasang nomor 2 atau nomor 3 supaya kipasnya lebih kencang. Nah sama, ini juga gitu. Kita upgrade kipasnya supaya lebih kencang. Supaya body heatsinknya lebih cepat melepas panas, materialnya ya tentu kita upgrade. Nah inilah versi yang terbaru, ya. Oke, jadi ini bohlam JL3 versi baru, yang versi lama adalah warna biru, ya. Jadi Anda tidak usah bingung. Inilah yang terbaru, tetap driverless, sudah dirajut oleh nilon, ya. Tinggal colok soket. Kalau Anda colok begini nggak nyala, ya Anda tinggal balik, selesai. Ya, pemasangan sangat PNP dan kedap air. Anda tidak perlu takut masuk air, ya. Jadi ini fog lamp 3 warna terbaik, ya, terbaik. Saya ngomong terbaik kenapa? Karena belum ada lawan lah, ya, paling terang. Ya, paling terang, 3 warna, outputnya lebar, padat, ya, outputnya lebar, padat, untuk hujan, kabut, jalanan basah. Ini sangat bagus, ya. Oke, jadi fog lamp 3 warna, tipenya JL3, ya. Chipnya bisa adjustable, bolak-balik, bisa ditarik maju, didorong mundur. Oke ya, ini satu paket, jadinya ini untuk fog lamp dan ini untuk headlamp. Ya, ini satu paket adalah headlamp yang paling terang. Ya, ini adalah bohlam headlamp paling terang JL55 dan ini bohlam 3 warna paling terang. Jadi satu paket ini kalau Anda beli saya kasih diskon, ya. Saya kasih diskon. Anda bisa order di WhatsApp, ya. Transfer BCA, Bukalapak atau Tokopedia, ya. Nah, kalau Anda mau diskonnya makin besar, Anda bisa transfer ke BCA saya langsung. Kenapa? Karena kalau Anda beli di Tokopedia, saya kena biaya admin, potongan, ya. Dan biaya admin itu ada pemberitahuan per 6 Juni, ya, harganya naik. Jadi artinya apa? Saya harus membayar biaya admin lebih besar ke Tokopedia atau ke Bukalapak atau ke Shopee. Nah, daripada kita membayar ke Tokopedia atau ke Shopee atau ke Bukalapak, kalau Anda percaya dengan saya, ya, kalau saya dibilang amanah, kalau Anda percaya dengan saya, daripada Anda menyumbang itu biaya admin ke marketplace, mendingan Anda simpan. Anda cukup transfer ke BCA saya kirim barangnya, ya.